Hari ini saudara kita mau sama-sama melanjutkan eksposisi dari Kisah Rasul pasal yang ke-18. Saya sengaja mengambil bagian ayat 24 sampai ayat yang ke-28 saudara-saudara. Sebagaimana yang tadi kita sudah bacakan atau sudah kita dengar firman Tuhan, adalah kisah tentang 3 orang yang disorot dalam cerita ini, yaitu Priscilla, Aquila, dan juga seorang muda bernama Apolos. Tapi ketika saya mempersiapkan perenungan firman Tuhan hari ini, perhatian saya tertuju kepada orang ini. Ada yang kenal? Siapa dia? Satpam gereja, bukan ya. Namanya adalah Elon Musk. Buat Bapak Ibu mungkin yang tidak terlalu tahu dan taunya cuma Xi Jinping doang. Ya, dia ini, Elon Musk ini adalah seorang yang sangat kondang hari ini di kalangan anak-anak muda karena dia merepresentasi seorang pengusaha, seorang entrepreneur, seorang yang visioner, masih muda sekali tapi dia benar-benar sangat amat visioner. Kenapa sangat amat visioner? Cukup kontroversi orang ini dan dia juga yang mungkin kalau Bapak Ibu tahu Tesla, ya itu dia yang punya saudara-saudara ya. Nah, Elon Musk pada tahun 2020 sempat membuat heboh orang-orang atau membuat heboh dunia karena Elon Musk punya visi. Dan visi dia adalah dia ingin memimpikan ada yang namanya Residents of Mars. Jadi komunitas atau koloni atau bahkan even dia katakan Martian. Jadi orang-orang atau manusia yang akan hidup di Mars pada tahun 2050. Itu visinya dia. Ya, bahwa Mars akan menjadi sebuah kota baru or even bahkan menjadi sebuah country baru atau sebuah planet baru saudara-saudara. Maksudnya adalah orang-orang yang akan hidup di planet yang baru. Dan dia kemudian mulai memimpikan, dia mulai memunculkan sebuah ide bahwa akan ada setiap hari akan ada roket yang terbang ke Mars saudara-saudara ya. Dia akan membangun Starship 1000 buah. Dan kemudian dia akan membawa setiap penerbangan itu ada 100 passenger dari bumi ke Mars. Dan dia akan memimpikan yang namanya transportasi dari bumi sampai menuju Mars. Saudara, mungkin kalau saudara berpikir tentang Mars, boro-boro saudara, kita pikir bulan aja gak kepikir kan. Tapi saudara-saudara, inilah Elon Musk dan dia kemudian menciptakan prototipe atau roket yang akan dia gunakan untuk membawa manusia pulang pergi saudara-saudara ke Mars. Yang sebelah kanan itu namanya SpaceX, perusahaan dia namanya adalah SpaceX. Dia namakan roket itu atau kita bilang apa? Whatsoever, pesawat luar angkasa, Starship namanya. Dan itu lebih besar saudara-saudara dari Saturn V. Itu adalah roket yang membawa Apollo saudara-saudara ke bulan. Nah saudara-saudara, visi dari seorang Elon Musk ini adalah visi yang bikin banyak orang tercengang-cengang. Bikin banyak orang kemudian terheran-heran. Banyak yang kemudian berespon negatif. Menganggap bahwa ini orang halu siang-siang. Lagi banyak ngelem saudara-saudara ya. Kebanyakan hirup lem ibon sampai akhirnya kayak begini. Nah saudara, dalam sebuah konferensi pada waktu itu di tahun 2023, tahun yang lalu saudara-saudara, dalam sebuah konferensi di International Astronautical Conference di Azerbaijan, saudara-saudara, Elon Musk diwawancarai oleh si pembawa acara. Kira-kira seperti ini perkataan Elon Musk, kita dengarkan. Technically, have breakfast in LA, lunch in London, and dinner in Singapore. So talking about Mars, any new predictions on when I know this is your ultimate goal, your destination, any predictions on when Starship might land on Mars without crew, maybe a crewed flight, any prediction there? Well, I think 3 or 4 years. Konferensi yang tadi saudara baru simak itu adalah rilisan dari South China Morning Post, di mana mereka merilis sebuah video yang menunjukkan bahwa Elon Musk adalah seorang yang tidak berhenti dengan mimpinya. Dia adalah seorang yang tidak berhenti dengan angan-angannya. Padahal saudara-saudara tadi dia bilang, jadi sebenarnya konteksnya tadi dia bilang, hari ini Anda bisa saja take breakfast in LA,
Lalu kemudian Anda bisa pergi ke Singapura untuk, tadi dia ngomong apa, makan siang atau makan malam? Makan siang ya. Makan siang di Singapura, lalu kemudian Anda bisa pulang lagi ke LA untuk kemudian tidur. Dia bilang, saya pun bisa memimpikan hal yang sama bahwa Anda bisa dari bumi pergi ke Mars, pulang pergi untuk traveling. Dan itulah mimpi dia untuk SpaceX dan Starship yang dia sedang bangun. Lalu si pembawa acara mengatakan begini, lalu kapan itu akan terjadi? Dia bilang ya 3-4 tahun lagi. Saudara, hari itu ketika dia ngomong 3-4 tahun lagi, orang-orang ketawa semua. Kenapa? Karena roket Starship yang dia luncurkan itu adalah roket ketiga. Dan roket itu meledak saudara-saudara di udara. Jadi roket yang dia impikan adalah roket yang kemudian membawa orang ke Mars, adalah roket yang gagal. Sehingga orang-orang kemudian mocking atau menghina Elon Musk, ya, he is a fraud, ya. Lalu no likes for Elon Musk and his Cybertruck. Jadi Elon Musk Tesla itu kan bikin Cybertruck dan sempat ada masa di mana katanya Cybertruck nggak pernah akan terproduksi. Jadi 10 bulan yang lalu dikatakan his Cybertruck is still not here yet, gitu kan. Orang-orang hina-hina Elon Musk, orang-orang anggap Elon Musk halu, saudara-saudara. Tapi di tahun ini, bulan April saudara-saudara, roket keempat yang diluncurkan oleh Elon Musk berhasil. Jadi roket tersebut adalah roket yang berhasil kemudian mendorong pesawat jadi roket itu terbagi dua bagian. Yang akan terbang ke Mars dan yang bagian bawah itu pendorongnya saudara-saudara. Roket itu berhasil mendorong sampai keluar atmosfer dan roket yang pendorong itu berhasil kembali. Meskipun ada sedikit failure, tetapi kemudian percobaan keempat Elon Musk itu dianggap sukses and even it was awesome katanya. Lalu kemudian Elon Musk nge-tweet, Starship will take humanity to Mars, kata dia. Saudara-saudara, orang yang tadinya cuma menghina-hina, kemudian cuma bisa mingkem berjamaah, ya. Cuma bisa diem melihat ada seorang gila yang sedang berusaha bukan sampai ke bulan tapi sampai ke Mars. Dan memimpikan ada yang namanya travel ke Mars. Saudara bayangin kalau hari ini kita travelnya ke Bandung saudara-saudara ya. Naik travel apa? Cipaganti ya saudara ya. Ini travelnya ke Mars. Dan ini adalah orang yang sangat visioner yang roket keempatnya sudah berhasil meluncur. Dan mungkin tinggal tunggu hitungan tahun. Seperti kata dia di tahun lalu ketika roket ketiganya gagal, dia bilang dalam 3-4 tahun ini akan terrealisasi. Jadi menurut saudara akan ada peradaban manusia di Mars gak? Bakal ada gak? Coba tanya sama kiri kanan, bakal ada gak? Tanya beneran. Saya mau tahu jemaat Greenfield pikirannya bakal ada atau gak? Hah? Bakal ada gak? Saya kira mungkin sebagian dari saudara merasa bahwa wah ini mah orang halu, gak bakal ada Pak, Alkitab gak ngomong. Waduh, kalau jawabannya Alkitab gak ngomong, saya sih rasa Alkitab tidak bermaksud ngomong itu ya. Cuman maksud saya adalah, kok saya berpikir, entahkah pernah bakal terjadi atau tidak, saya sih pengen tahu dan saya sih sebenarnya menanti-nantikan itu akan terjadi. Tapi sekali lagi, saya tidak bernubuat saudara-saudara ya, saya tidak bernubuat. Tapi kalau ada peradaban manusia di Mars, siap-siap GKI Greenfield utus bikin GKI Mars. Siap-siap, harus terbuka kemungkinan itu majelis ya. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan Elon Musk? Saya melihat kontroversi seputar orang yang memang punya visi besar dan menembus awan-awan sampai ke Mars ini. Adalah orang yang kita harus akui, dia adalah seorang yang sangat berpengaruh. Majalah CEO Magazine menuliskan sebuah headline, Elon Musk, the extraordinary corporate disruptor. Katakan sama-sama dengan saya, disruptor. Saudara-saudara ngomong tentang disruptor atau disruptor adalah sang pelaku disrupsi. Disrupsi itu adalah sebuah term yang dipakai untuk diartikan sebagai mengganggu kestabilan. Itu disrupsi. Terjadi sesuatu yang mengganggu kestabilan sehingga harus
orang harus menyesuaikan diri. Saudara, kata disrupsi itu tidak menyenangkan buat kita. Kata disrupsi itu sangat tidak menyenangkan bagi kita manusia yang cenderung mencari kestabilan. Betul nggak? Saudara, tiap hari kita tuh punya kestabilan tertentu. Makanya ada yang namanya jadwal. Kita bangun jam berapa, kita tidur jam berapa. Kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu rapat sampai malam, kita udah langsung merasa terganggu karena kita mengganggu jam tidur kita, betul nggak? Kalau misalnya kita punya pekerjaan pergi ke kantor, kita biasanya pergi misalnya jam 8 pagi, tapi ada disrupsi di mana anak kita minta untuk dibeliin krayon karena lupa beli krayon, kitanya sebel, betul nggak? Karena itu mengganggu yang namanya kestabilan kita. Dan disrupsi itu adalah satu hal yang kita harus akui bahwa disrupsi pasti terjadi dalam hidup. Apalagi di dalam dunia korporasi, Elon Musk dianggap sebagai sesuatu yang disruptor. Dia ini disruptor besar. Karena dia mengganggu kenyamanan berbagai macam perusahaan-perusahaan atau sistem perekonomian global. Dengan Tesla dia mengganggu industri kendaraan bermotor, saudara-saudara. Macam-macam dia lakukan disrupsi, saudara. Makanya dia dikatakan dia ini adalah seorang disruptor atau disruptor, saudara-saudara. Saudara, dalam konteks seperti ini, orang biasanya yang terganggu akan punya respon. Dan respon yang pertama biasanya orang memusuhi yang namanya disrupsi. Karena disrupsi itu tidak menyenangkan. Yang namanya ketika kestabilan kita terganggu, itu kita tidak nyaman. Ketika kita buka toko, di sebelahnya atau di seberang jalan buka toko, ada orang yang buka toko dengan jualan yang sama, kita terganggu. Itu namanya disrupsi, saudara-saudara ya. Macam-macam yang kita dalam hidup, ketika ada disrupsi, orang cenderung memusuhi disrupsi. Tapi kita sebenarnya tidak harus memusuhi disrupsi. Bisa jadi respon kedua orang adalah berdamai dengan disrupsi tersebut. Saudara, beberapa tahun ini disrupsi paling besar terjadi adalah pandemi COVID. Betul ya? Di mana COVID-19 atau COVID-19 itu mengubah begitu banyak hal. Saya mendengar ada begitu banyak orang yang usahanya, mohon maaf, kolaps. Tapi di satu sisi di tengah COVID juga ada yang usahanya melejit, meroket, saudara-saudara ya. Seperti SpaceX juga meroket, saudara. Saudara, itu disrupsi itu mau tidak mau, suka tidak suka itu terjadi. Pilihan kita memusuhinya atau berdamai dengan dia. Berdamai dalam arti ya sudah, ketika disrupsi terjadi menyesuaikan diri. Atau pilihan kita mungkin bukan cuma dua pilihan itu, antara memusuhi atau berkawan. Mungkin pilihan kita yang terakhir adalah membantu disruptor tersebut agar terarah dengan baik. Bisa jadi itu pilihan yang paling baik. Saudara-saudara, saya tentu tidak bicara tentang dunia usaha. Karena menurut saya terlalu tidak nyambung dengan saudara mungkin yang tidak ada dalam dunia usaha ngomong tentang disrupsi. Tapi hari ini saudara, bagi saudara yang mungkin bekerja, entahkah saudara berusaha atau saudara di kantor, saya yakin disrupsi itu akan datang. Bahkan lebih tepatnya akan ada orang baru yang akan menjadi disruptor dalam usaha ataupun dalam pekerjaan saudara. Ketika terjadi itu, apa yang akan saudara lakukan? Berdoa meminta Tuhan memusnahkan atau membuat orang tersebut binasa? Kan tentu tidak, kan gitu kan ya. Apa yang akan saudara lakukan? Bahkan lebih tepatnya ketika berbicara tentang bukan cuma pekerjaan, dalam pelayanan bisa jadi ada disrupsi. Bahkan saudara-saudara, kalau saya tidak ingin muluk-muluk, dalam keluarga pasti ada disrupsi. Amin. Yang baru punya baby, tidur jadi tidak nyaman kan? Karena jam 2 mesti bangun, ngelonin anak yang nangis, baby yang nangis, betul? Ganti popoknya, itu disrupsi, betul? Dan ini si disrupsi kecil ini yang masih belum bisa ngapa-ngapain, cuman kerjanya oe doang. Dan sebagai orang tua Anda harus mulai menebak-nebak, dia kenapa ya? Lapar kali ya? Dia kenapa ya? Ngompol kali ya? Dia kenapa ya? Disrupsi bukan? Ketika disrupsi itu terjadi, apa respon saudara? Membantu disruptor tersebut agar terarah dengan baik. Karena bisa jadi ini disrupsi yang kecil ini, dia akan makin gede, makin bikin rumah berantakan kacau, makin bikin orang tuanya kelimpungan. Bisa jadi membuat orang tuanya dipanggil ke sekolah berhadapan dengan kepala sekolah, betul? Segala hidup kita akan penuh dengan disrupsi dan ada disruptor di sana. Apa respon kita? Nah, saudara, hari ini kita berbicara tentang seorang tokoh namanya Apolos.
Firman Tuhan dimulai dengan perkataan bahwa sebenarnya cerita ini ada cerita sempalan, saudara. Waktu itu Paulus sedang melakukan pekabaran Injil, dan kemudian di dalam pasal 18 ayat 24 sampai 28 diceritakan tentang kisah seorang bernama Apolos yang datang di Efesus. Siapakah Apolos? Saya menduga saudara sebagian tidak terlalu familiar, karena kita mungkin familiar dengan Paulus, kita familiar dengan Petrus, kita familiar dengan rasul yang lain. Tapi Apolos adalah seorang rekan pelayanan Paulus yang sangat berguna di dalam pelayanan pekabaran Injil. Dia adalah seorang pelayan Kristus yang di dalam surat Korintus, Paulus itu menuliskan, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Rupanya Apolos di jemaat Korintus itu punya reputasi tertentu. Saudara, kalau saudara mengikuti PA dan sebagainya, jemaat Korintus itu jemaat yang disebut mungkin hari ini mega church, gereja yang besar. Jemaat Korintus itu adalah jemaat yang punya keanekaragaman segmen jemaat, karakteristik jemaat yang plural sekali. Bahkan dalam jemaat Korintus banyak masalah terjadi. Dan salah satu permasalahan yang terjadi adalah jemaat itu punya faksi-faksi atau punya preacher-preacher favorit, saudara. Dan kalau kita baca baik-baik kitab Korintus, kita menemukan bahwa ada sekelompok jemaat Korintus yang menjadikan atau menamakan diri mereka sebagai golongan Apolos. Meskipun Apolos tidak pernah bermaksud untuk menjadikan faksi atau kelompok di dalam jemaat. Paulus menegur jemaat Korintus karena, masa kamu bilang kamu ini golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Yesus. Makanya kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 12 itu menceritakan tentang Paulus bilang, kita semua tubuh Kristus. Nah, yang ingin saya kasih tahu adalah Apolos ini seorang pelayan, seorang pengkhotbah yang favorit dan digemari oleh jemaat, saudara-saudara. Apolos ini bukan orang kaleng-kaleng. Apolos ini pelayanannya itu prominent, saudara-saudara. Makanya Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Bahkan Paulus menuliskan dalam bagian yang lain, dalam suratnya kepada Titus, Paulus bilang, tolong Zenas dan juga Apolos dalam pelayanannya. Bahkan dikatakan Paulus itu put concern karena Apolos ini adalah seorang rekan pelayanan yang baik. Malah sebagian penafsir menafsirkan bahwa Apolos itu yang menuliskan kitab Ibrani atau surat Ibrani yang ada dalam Alkitab kita. Karena penulis surat Ibrani sampai hari ini belum diketahui siapa yang jelas menulisnya. Kalau saya sendiri secara pribadi tidak yakin juga bahwa Ibrani ini yang tulis Apolos. Tapi anyway, itu tidak penting. Begitu saudara-saudara. Nah, kalau saudara baca baik-baik, Apolos ini yang kita lihat tadi reputasinya segambreng ini atau reputasinya prominent ini, sebenarnya dulu awalnya adalah seorang pemuda biasa yang diceritakan dalam Kisah Rasul 18 tadi yang kita baca. Dia adalah seorang muda yang datang dari Alexandria, dan dia adalah seorang yang dikatakan fasih berbicara dan bersoal jawab dalam kitab suci. Apolos ini tadinya masih belum apa-apa, saudara-saudara. Masih seorang muda yang potensial, seorang Yahudi yang telah menerima pengajaran jalan Tuhan. Artinya dia menerima Yesus. Tapi saudara-saudara dikatakan dia adalah orang yang spesial karena dia fasih berbicara. Lidahnya itu eloquent sekali. Lidahnya itu bukan bersilat lidah, maksudnya dia pintar bicara. Dia pintar bersoal jawab. Dia pintar untuk kemudian berdiskusi dengan orang-orang Yahudi. Dia punya retorika yang bagus. Dia punya logika yang jalan. Rasionalitas yang baik. Dan orang ini telah dijamah Tuhan. Orang ini telah menerima Yesus. Telah menerima pengajaran jalan Tuhan. Kalau saudara suka dunia apologetika, ngomong-ngomong saudara-saudara, kata jalan Tuhan ini tos hohodos, saudara-saudara, dalam bahasa aslinya, itu adalah sebutan tentang agama Kristen. Kalau saudara suka apologetika, mungkin saudara pernah mendengar perkataan begini, itu siapa yang ciptain agama Kristen? Pasti Paulus. Pernah dengar itu? Yang gak dengar gak apa-apa juga sih, saudara-saudara. Tapi saudara mungkin satu saat akan ketemu orang yang bilang begini, yang mencipta agama Kristen bukan Yesus, tetapi Paulus. Saudara-saudara, orang yang ngomong begitu adalah orang yang gak belajar. Karena
agama Kristen sejak awal memang tidak pernah didirikan sebagai agama. Kristen itu adalah sebutan kepada murid-murid pengikut Kristus, karena kata Kristen itu adalah hinaan. Saya sore ini akan melayani seorang anak remaja yang bertanya sama saya, kok apa buktinya Kristen agama yang benar? Saya akan layani dia, doakan saya saudara-saudara ya. Sore ini saya akan ketemu. Saya bilang sama anak ini, dalam perjalanan pelayanan saya 2 kali jadi ateis. Saya background dari keluarga Kristen, tapi saya 2 kali jadi ateis. Karena saya bergumul dengan apakah Kristen agama yang benar. Tapi akhirnya saya temukan jawabannya, kenapa Kristen agama yang benar. Salah satunya adalah karena kekristenan sejak awal tidak pernah mau dibikin jadi agama rekayasa. Kekristenan itu adalah muncul sebagai komunitas yang dihina, diolok-olok karena mengikut Kristus. Siapa Kristus? Yesus yang tersalibkan. Yesus yang disalibkan. Yesus yang adalah dicap sebagai, bagi orang yang tidak percaya, dia adalah seorang penjahat yang disalibkan. Kenapa kok kalian menuhankan penjahat? Jadi maksud saya adalah logis bagi Kristen itu sebagai agama yang benar karena tidak ada motivasi keuntungan apapun bagi seorang untuk mengaku dirinya Kristen pada zaman itu. Tidak ada keuntungan apapun. Yang ada adalah Anda akan dihina. Anda akan dicari-cari untuk dimasukkan dalam penjara. Bahkan Anda akan dipersekusi karena Anda Kristen. Tapi kenapa orang-orang mau jadi Kristen? Nah, jawaban saya cuma gampang. Jawaban saya adalah antara 2. Pertama, gila berjamaah. Karena orang jadi gila rame-rame mau jadi Kristen supaya dihina, bahkan dipersekusi. Atau yang kedua, diculik UFO. Diculik alien, dicuci otaknya, dikembalikan ke bumi. Jadi orang gila semua. 2 kemungkinan itu. Kalau saudara tidak percaya gila berjamaah, atau saudara tidak percaya alien atau UFO, maka saudara harus percaya kemungkinan ketiga. Mereka berjumpa Tuhan. Saudara-saudara, kekristenan sejak awal adalah kekristenan yang tidak pernah mau dibikin jadi agama. Tetapi kekristenan adalah sebuah gerakan, adalah sebuah fenomena di mana orang-orang percaya kepada seorang bernama Yesus Kristus yang datang ke dunia dan membawa kebenaran. Dan kebenaran itulah yang orang temukan sebagai solusi dalam hidup yang penuh dengan dosa. Dan itulah yang menjadi berita yang diturunkan turun-temurun oleh para rasul. Dan Apolos adalah seorang yang mendengar tentang Yesus dan dia menerima tentang Yesus Kristus. Jangan lupa saudara-saudara, dia adalah orang yang fasih bersoal jawab. Artinya, dia adalah orang Yahudi yang tahu Taurat, yang mengerti banget hukum perjanjian lama, dan dia menemukan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Tetapi saudara-saudara, dia bersemangat mengajar, dia bersemangat untuk kemudian membawa orang untuk datang kepada Yesus karena dia adalah seorang yang terpelajar tentang perjanjian lama. Tapi dikatakan dia cuman tahu baptisan Yohanes. Nah, ini menariknya. Saudara-saudara, Apolos berarti adalah murid yang bukan berjumpa Yesus secara langsung. Dia adalah orang yang mendengar tentang Yesus. Tapi dia tahu tentang baptisan Yohanes. Maksudnya saudara jangan berpikir bahwa dia ngajarin baptisan Yohanes. Bukan. Maksudnya adalah kalau saudara ingat Yohanes Pembaptis, itu datang dengan pesannya apa? Bertobatlah sebab kerajaan sorga atau kerajaan Allah sudah dekat. Dan orang-orang datang memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Untuk apa? Repentance atau pertobatan. Tapi saudara ingat baik-baik. Ada momen di mana Yesus datang lalu kemudian Yohanes bilang, dialah anak domba Allah. Paham ya? Jadi pertobatan, oke, itu jalan keselamatan. Tapi Yohanes bilang, itu loh Yesus. Dialah jalannya. Makanya orang pergi kepada Yesus. Nah, Apolos itu menemukan tentang berita pertobatan sebagaimana apa yang Yohanes ajarkan. Tapi dia belum benar-benar menemukan seluruh pengajaran sebagaimana yang Yesus ceritakan. Dia percaya Yesus, iya. Dia mendengar Yesus adalah Mesias, yes. Penggenapannya adalah Yesus, iya. Tetapi dia belum seutuhnya mengenal tentang Yesus sebagaimana para murid Yesus atau orang-orang dekat Yesus menceritakannya.
Akhirnya saudara-saudara, sepasang suami istri bernama Priscilla dan Aquila mendengar tentang Apolos yang mengajar tentang Yesus. Dan mereka membawa Apolos pulang ke rumah dan menjelaskan kepadanya tentang jalan Tuhan, tentang ajaran Yesus Kristus. Saudara, Apolos adalah orang yang percaya Yesus, tapi dia belum punya sebuah gambaran utuh tentang siapa Yesus. Kemungkinan sekali lagi, kemungkinan besar dia mendengar tentang Yesus, tapi dia belum benar-benar menemukan murid-murid Yesus yang mengajarkan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus hidupi. Dan Priscilla Aquila, sepasang suami istri ini, mengajarkan kepada Apolos dengan teliti tentang siapakah Yesus secara utuh. Saudara, dari kisah ini kita akhirnya menemukan bahwa Priscilla dan Aquila itu adalah sepasang suami istri yang kalau saudara baca, mereka bukan tokoh yang gimana-gimana banget. Nama mereka tidak menonjol. Mereka bukan orang yang berada di sinagog lalu kemudian bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi, bukan. Mereka bukan orang yang kemudian berdiri di pelataran saudara-saudara di agora lalu kemudian berkata bersoal jawab dengan orang-orang Yunani, bukan. Priscilla Aquila ini bukan orang yang pimpin atau baca Alkitab seperti Penatua Agus, bukan. Mereka juga bahkan mungkin bukan orang yang gimana-gimana, tapi mereka orang biasa. Suami istri, yang kalau kita baca mereka itu kerjaannya adalah apa? Pekerjaannya Priscilla Aquila? Tukang tenda, sama seperti Paulus. Mereka orang yang bekerja. Mereka adalah orang yang ada dalam dunia sekuler, tapi mereka melayani Tuhan dengan keberadaan mereka sebagai suami dan istri. Dan mereka ini justru yang dipakai Tuhan untuk menolong Apolos. Mereka inilah yang dipakai Tuhan untuk kemudian membuat Apolos lebih mengenal tentang Yesus. Priscilla dan Aquila ini tidak menghakimi Apolos ketika menemukan kekurangannya. Waktu mereka dengerin khotbahnya Apolos, ini gak sesuai doktrin nih. Gak gitu saudara. Mereka waktu dengar mereka merasa, oh ini anak ini mungkin perlu untuk dibimbing. Akhirnya mereka punya komitmen untuk melihat seorang disruptor bocil ini. Yang membuat disrupsi ini. Akhirnya mereka tarik dia, mereka bawa dia untuk kemudian dididik. Mereka bukan tipikal orang yang merasa tersaingi pelayanannya dalam sebuah gereja atau dalam sebuah jemaat di Efesus. Mereka bukan penatua atau bahkan mereka bukan orang yang merasa bahwa kami adalah orang-orang yang harus dihargai, ini datang orang lain ini. Mereka nggak melihatnya sebagai saingan. Mereka membantu Apolos untuk semakin maksimal dalam pelayanan. Suami istri yang sederhana sekali. Saudara-saudara, dalam sebuah momen dalam pelayanan saya, ada seorang pemimpin yang kemudian mengatakan kepada saya bahwa, Dre, you know gak bahwa di gereja itu gak boleh ada yang namanya dua matahari. Pernah dengar itu? Itu pepatah Chinese gak sih? Bahwa di gunung gak boleh ada dua singa. Betul pepatah Chinese bukan? Nggak tahu ya saudara ya. Saudara nggak bisa bahasa Mandarin ya? Saya juga nggak bisa. Saya ingat waktu saya pertama kali datang ke GKY. Contoh, ni hui jiang huai mah. Wo hui jiang huai itian te itian. Udah itian te itian lagi ya. Jadi 1/10 per 1/10-nya mungkin saudara ya. Oh tapi ini bisa itu. Ya wo cuma bisa itu aja. Wo pucetau ya. Aduh contoh gimana sih mata sipit tapi gak bisa Mandarin. Dia mau bagaimana? Emang salah saya, salahin tuh pemerintah Orde Baru yang melarang. Tapi katanya pepatah Cina pernah bilang begitu. Tidak boleh ada dua singa dalam satu gunung. Katanya bahwa tidak boleh ada dua matahari kembar. Betul begitu gak? Betul begitu gak saudara-saudara? Kalau dalam kekristenan boleh gak? Pelayanan sekian tahun, saya berpikir, menurut saya pepatah itu harusnya nggak benar. Karena pemimpin adalah Kristus, dan kita adalah pelayan-pelayannya. Betul begitu nggak?
Yang jadi matahari siapanya? Kristus. Kalau asisten matahari ya bolehlah. Asistennya 2, 3, 4 apa salahnya? Menurut enggak saudara-saudara? Mau jadi singa. Singa Yehuda adalah Kristus. Lalu kita anak-anak singa, ya bolehlah. Masa anaknya cuma boleh 1? Betul enggak saudara-saudara? Saudara, maksud saya adalah ketika ada orang yang mengatakan begini, saya cuma berpikir kenapa ya orang merasa begitu ya? Kenapa ya ada orang yang merasa cepat tersaingi ketika ada muncul seseorang yang bisa jadi prominent, baik, menonjol. Tapi kenapa ada rasa tersaingi dalam diri kita? Kalau misalnya kita adalah seorang yang sudah senior, atau seorang yang sudah jadi pemimpin, kenapa harus ada perasaan merasa tersaingi? Tapi saya kira perasaan itu muncul karena ya simple, kejatuhan manusia di dalam dosa. Di mana kita akhirnya menjadi manusia-manusia yang terganggu kenyamanannya, terganggu kestabilannya ketika muncul ada orang yang mulai munculkan disrupsi, perubahan. Dan bisa jadi orang tersebut akan menggantikan kita. Bisa jadi orang tersebut akan membuat pengaruh kita makin berkurang. Tapi bukankah spiritualitas seorang Kristen harus menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang mengatakan biarlah dia makin bertambah dan aku makin berkurang. Itu adalah perkataan Yohanes ketika murid-murid tanya, kok Yesus baptis lebih banyak daripada engkau? Hari itu Yohanes Pembaptis adalah seorang selebriti rohani. Orang kalau mau bertobat cari Yohanes Pembaptis. Mau dibaptis cari Yohanes Pembaptis. Namanya juga Yohanes Dia yang pegang merek dagang pembaptis. Tapi waktu itu Yesus muncul sebagai seorang yang membaptis juga. Dan murid-murid tanya, ini gimana ada saingan kita yang membaptis lebih banyak? Yohanes bilang apa? Biarlah aku makin berkurang dan dia makin bertambah. Saudara-saudara, itu yang seharusnya jadi karakter seorang Kristen. Ketika kita berjumpa dengan perubahan-perubahan, bahkan disruptornya kita tahu. Seperti Priscilla dan Aquila. 2 orang yang sederhana. Saya kok yakin Priscilla dan Aquila ini adalah pemimpin yang dihargai di jemaat Efesus. Tapi kedua suami istri ini memilih untuk memuridkan Apolos. Bukan membuat Apolos ini, nanti kalau kita khotbah nanti gak didengerin. Buang Apolos jauh-jauh. Bikin tulisan, kenapa Apolos sesat? Dia mengajarkan yang lain. Dia tidak kenal Yesus. Ini memang pengajaran sesat. Dia gak bikin begitu. Priscilla dan Aquila merangkul Apolos, membawa ke rumahnya. Lalu kemudian ngobrol dan memuridkan Apolos. Dan puji Tuhan, Apolos pun adalah orang yang mau belajar. Bukan orang yang bebal dan sotoy, saudara-saudara. Saudara bisa melihat ada 2 simbiosis yang indah. Yang satu mau merendahkan diri untuk kemudian mengajar. Yang satu mau merendahkan diri untuk belajar. Indah ya? Indah sekali. Kalau dalam komunitas Kristen, sebagai orang tua kita mau merendahkan diri untuk anak kita, untuk sama-sama, ayo. Dan anak pun mau belajar untuk merendahkan diri, gak sotoy karena udah buka Google, orang tuanya gak tahu Google. Hari-hari ini saudara-saudara, anak-anak muda dengar-dengar apa Google. Lalu kemudian merasa, papa mama salah. Belagu jadi anak-anak. Kok gak ada yang ketawa ya? Yes, kenapa? Karena kadang-kadang dalam diri mereka ada satu rasa mau rebel, mau pemberontakan. Karena dari kecil udah diatur sama orang tua kan. Nah ini saatnya gue eksis nih. Udah mulai muncul dengan Google-nya gitu kan. Papa mama salah. Atau password wifi aja gak bisa. Dasar gak bisa apa-apa. Pokoknya apanya mau ditentang. Betapa indahnya kalau punya kerendahan hati mau dimuridkan. Dan betapa indahnya juga orang tua juga gak insecure dengan keberadaan dirinya. Gue orang tua, lu nentang gue. Insecure ketika anaknya udah mulai lebih bener, terus kemudian gak mau kalah gitu kan. Pokoknya bener dulu. Saudara, chaos. Tapi dari kisah ini kita belajar bagaimana Priscilla, Aquila dan Apolos, saya percaya mereka ngerti bahwa it's not about Priscilla and Aquila. It's not about Apollos. It's about the ministry itself. Ini adalah tentang Tuhan dan agendanya. Yang memiliki ministry adalah Tuhan.
Yang punya ministry adalah Tuhan. Sama, yang punya keluarga adalah Kristus, Tuhan. Yang punya keluarga kita adalah Tuhan. Yang punya usaha kita, pekerjaan kita adalah. Kalau semua Tuhan punya, kita hamba-hambanya. Maka saya percaya, ada sebuah dinamika yang indah. Ketika disrupsi terjadi, engkau tidak kalah. Halo? Ketika disrupsi terjadi, engkau tidak jadi orang yang memusuhi disrupsi. Engkau tidak jadi orang yang kemudian bermusuhan, menindas. Engkau tidak jadi orang yang, tapi engkau adalah orang yang kemudian menyadari, oh oke, ini Tuhan punya. Bagaimana caranya supaya saya mendidik ini bocil mungkin, menolong teman ini mungkin, menolong anak saya mungkin. Untuk apa? Untuk saya bisa mengarahkan dia. Saudara, ketika merenungkan firman Tuhan ini saya jadi berpikir, apa sih indikator pertumbuhan jemaat? Suatu kali dalam sebuah perbincangan dengan salah satu jemaat juga, soal seorang majelisnya atau lebih tepatnya mantan ketua majelis, ngobrol, terus kemudian saya bilang sama dia, saya merindukan bahwa dalam pelayanan pada akhirnya hamba Tuhan itu tidak dianggap sebagai, atau mungkin lebih tepatnya pelayanan itu tidak bergantung pada hamba Tuhan. Jadi konteksnya adalah ngomongin tentang youth atau teens. Dan saya bilang, menurut saya yang mengajar teens harusnya jemaat. Penatua. Kaget langsung. Gak bisa lah, semana mungkin. Mungkin. Bukan hamba Tuhan seharusnya yang mengajar teens. Even youth. Lu tapi kan gak tahu teologi. Justru itu. Justru kita jadi jemaat harus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Kalau hari ini kita punya mentalitas, aduh ngomong teologi saya gak bisa, hamba Tuhan yang bisa. Something wrong. Menurut saya seharusnya dalam pelayanan, let's say katakanlah hamba Tuhan, harus menolong jemaat untuk growing dalam pengenalan dengan Kristus. Menolong jemaat untuk mengerti firman Tuhan. Dan tidak menjadikan jemaat itu seakan-akan menjadi seorang yang incapacity, lumpuh ketika ngomongin firman. Gue gak bisa ngomong firman, hamba Tuhan aja. Indikatornya salah satunya, misalnya, kalau misalnya doa, mesti yang doa hamba Tuhan. Karena kalau jemaat biasa yang doa tidak. Nah, itu tidak terjadi di sini, saudara. Terjadi di gereja lain. Something wrong, menurut saya. Bukankah Alkitab mengatakan dengan clear? Ibrani pasal 5 ayat 12, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi, kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saya berpikir, harusnya jemaat itu bertumbuh menjadi seorang pengajar. Saya sadar mungkin tidak semua dari saudara cukup punya sebuah eagerness untuk berdiri di mimbar, tentu tidak. Kita tidak mau jadikan semua orang berdiri di mimbar. Tapi maksud saya setidaknya engkau bukan lagi seorang yang awam, buta secara firman. Tapi engkau adalah seorang yang mengerti kebenaran. Dan seharusnya jemaat Kristen begitu. Bukan menjadi orang-orang yang cuman penonton gereja. Saya bilang kepada ketua majelis tersebut, saya bilang, Pak, visi saya seharusnya majelis, penatua, aktivis itu bisa mengajar. Bahkan anak-anak remaja ini harusnya diajar oleh orang tuanya sendiri. Siapa yang paling capable untuk mengajar remaja? Orang tuanya. Karena orang tuanya lah yang mengerti ini anak remaja dari bangun tidur sampai tidur, betul gak? Karena dialah yang lihat. Tapi hari ini kita ada dalam sebuah kultur gereja yang menurut saya something wrong. Kalau anak remajanya bermasalah, suruh contohnya yang beresin, betul kan? Beresin. Satu kali ada saya dalam pelayanan, Pak, bilangin anak saya supaya rajin ke gereja. Oke. Iya bu. Saya ngobrol, sambil ngobrol sama nih anak, halo siapa namanya? Ini malas nih. Oke. Seperti kebiasaan GKY kan kita cukup tahu kalau kita salaman ada jemaat yang
suka hadir KU1, ya kan? KU2. Saya hadir di semua KU, saya salaman, saya amatin ini. Ibu kayaknya saya nggak pernah, jarang lihat nih. Saya bilang, maaf Bu, Ibu biasa KU berapa? Ya jam segini. Tapi saya jarang lihat Ibu. Iya, saya nggak selalu ke gereja sih Pak. Waktu dia ngomong, saya nggak selalu ke gereja sih Pak, anaknya liatin dia. Saya langsung, susah saya ngomongnya ya Bu. Ada sesuatu yang salah ketika kita cuma menjadikan gereja sebagai rutinitas hari Minggu. Ketika kita terus menerus jadi jemaat yang cuma datang sebagai pendengar firman. Saya tidak sedang menghakimi saudara bahwa saudara begitu, enggak. Tapi saya mendorong justru bahwa seharusnya pertumbuhan itu terjadi di antara kita. Sehingga kita menjadi Priskila dan Aquila berikutnya. Kita mungkin bukan orang yang gimana-gimana tenar. Enggak. Saya yakin pelayanan saudara bisa jadi di marketplace. Pelayanan saudara adalah toko saudara. Pelayanan saudara perusahaan tempat saudara bekerja. Pelayananmu mungkin adalah sekolah tempat engkau mengajar. Pelayananmu bahkan mungkin di rumah. Di arisan ibu-ibu komplek mungkin. Pak, gimana ceritanya? Benar, saya tidak bercanda. Pelayananmu mungkin adalah arisan. Amin? Itu pelayananmu. Tapi engkau terperlengkapi dengan baik. Ketika ada satu orang yang bisa dimuridkan, dibina, engkau siap. Dan engkau membawa dia untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Indah bukan? Bukankah itu terjadi pada Timotius? Neneknya Louis dan Eunike yang menurunkan iman Kristen kepada dia. Bukan pendeta. Bukan pengkhotbah KKR. Tapi neneknya dan mamanya yang mengajarkan dia akan Kristus. Halo? Dan itu tidak akan pernah terjadi kalau saudara tidak bertumbuh mengenal Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Firman Tuhan ini saya bacakan kepada ketua majelis tersebut. Saya bilang kepada beliau, Pak, ini firman Tuhan. Kepada jemaat di Ibrani, bukan kepada penatua, bukan kepada pemimpin, bukan kepada pendeta. Tapi ini firman Tuhan. Sekalipun ditinjau dari sudut waktu, kata penulis Ibrani, sudah seharusnya kamu jadi pengajar. Tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok pernyataan Allah. Kamu masih butuh susu dan bukan makanan keras. Itu berarti ada sebuah pertumbuhan yang tidak normal. Bahkan bisa dikatakan ada sebuah stagnasi dalam pertumbuhan rohani. Saya bilang hari ini cara kita bergereja harus mulai diubah. Hari ini cara kita bergereja harus mulai kita ubah orientasinya. Tidak lagi untuk kemudian membuat sebuah ibadah yang menarik. Saya percaya itu penting. Tapi bukan itu pusatnya. Pusatnya adalah bagaimana jemaat pulang dari gereja dengan sebuah komitmen dan kerinduan untuk aku mau dipakai Tuhan. Aku mau growing, aku mau bertumbuh. Aku mau lebih kenal kebenaran. Aku mau mengenal apa yang firman Tuhan katakan. Hari ini seharusnya jemaat pulang dari gereja. Bukan hanya sekadar pulang bawa janji Tuhan, aku diberkati Tuhan. Nanti kemudian tokoku rame atau kemudian utangku selesai. Bukan itu. Tapi jemaat pulang dengan sebuah pesan untuk aku mau hidupku berarti. Dimulai dari apa? Dimulai dari aku mengenal Kristus dan kebenarannya. Kalau dulu aku belum tahu, sekarang aku mau tahu. Kalau dulu aku cuma hanya sekadar hadir di gereja, aku mau sekarang bertumbuh, aku mau sekarang bahkan mengerti kebenaran dengan lebih baik. Aku mau jemaat pulang dari gereja menjadi orang-orang yang eager untuk apa? Aku mau seperti Kristus. Karena kalau aku seperti Kristus, keluargaku, anak-anakku akan melihat Kristus. Aku mau jadi papa yang bukan ngomong sama anakku, belajar dari contoh itu. Tapi aku mau jadi papa yang bilang, belajar dari papa. Karena papa belajar dari Yesus. Indah sekali kalau itu terjadi. Indah sekali.
Untuk menutup perenungan firman Tuhan ini, mari kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saya telah bertumbuh dengan wajar dalam pengenalan akan Kristus? Sudah berapa tahun saya jadi Kristen? Sudah berapa tahun saya melabeli diri saya sebagai orang Kristen yang pergi ke gereja? Apakah engkau mengalami pertumbuhan? Apakah engkau makin kenal Yesus? Apakah engkau makin kenal firman-Nya? Apakah engkau menjadi seperti Yesus? Apakah karaktermu bertumbuh? Ada perubahan, ada kedewasaan, ada maturity. Kamu bukan jadi lagi orang yang baperan, gampang tersinggung, harus dilayani. Tapi aku makin rendah hati, makin melayani. Saudara, kita semua belajar. Bahkan termasuk hamba-hamba Tuhan. Kita pun belajar makin dewasa. Dan untuk itulah kita ada di gereja. Untuk itulah kita ada di sini. Kita datang untuk diberkati Tuhan. Kerohanian kita, amin. Amin. Kita datang untuk minta berkat Tuhan supaya Tuhan ubah hatiku. Tuhan bikin aku makin kenal Tuhan. Tuhan bikin aku makin kenal Kristus. Dan siapkah kita ketika Tuhan munculkan disruptor baru dalam hidup? Siapkah kita untuk kemudian membawa dia mengenal Yesus? Siapa tahu dia adalah orang yang talented. Anak kita bisa jadi. Dia sangat penuh talenta. Tapi kalau dia tidak di dalam Kristus, bagian kita tidak perlu jadi Paulus. Kita perlu cuma jadi Priscilla dan Aquila. Suami istri yang biasa. Tapi suami istri yang mengasihi Tuhan. Jadi berkat. Bahkan dipakai Tuhan untuk kemudian membuat Apolos melayani Tuhan lebih efektif. Betapa indahnya hidup itu. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.